Boleh banget. Oke. Yang ini teman-teman, ini kan sebenarnya, nah ini yang harus teman-teman hati-hati nih. Bisa jadi di dalam soalnya itu akan ada definisi yang berbeda. Jadi teman-teman lihat baik-baik yang ditanya di apa. Karena di sini dia bilang KN itu adalah bilangan pada petak pertama setiap baris. Gitu ya. Petak pertama pada baris ke N gitu ya. Jadi kalau misal Asis, semangat Asis, amin amin, semoga aman, semoga aman. Ini soal hasil UTBK, iya betul. Nah, jadi teman-teman harus sesuaikan dengan ini. Jadi misalnya dia bilang adalah bilangan kedua pada baris KN, itu teman-teman harus hati-hati lagi. Jadi harus menyesuaikan sama kalimat apa yang dibuat. Jangan ngafalin jawaban. Kalau kalian ngafalin jawaban itu udah totally disaster teman-teman ya. Gitu. Halo Jufri. Semangat Reja, semangat Reja. Lah ini Handi. Halo ayam. Halo ayam, kenapa ayam ini? Ayam kenapa namamu ayam by the way? Oke, anyway. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut ya. Jadi di sini ada katanya ada kertas berpetak ukurannya 8 kali 8 gitu kan ya. 8 kali 8. Kalau ditanya bilangan pada petak kedua gimana? Abis ini kan dibahas, abis ini kan dibahas. Jadi teman-teman kan ini nggak punya petaknya, tapi anggap aja teman-teman bisa bayangin, anggap aja ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Kemudian kan ada bilangannya ke sana juga sebanyak 8 ya teman-teman ya. Nanti kita bakal coba ini lagi. Itu kan kata Azhar yang A, oke nanti kita bahas. Nah kemudian ini bilangan pertama itu 1 teman-teman. Ini adalah 2, kemudian 4, 8, 16, 32, 64, 128 dan seterusnya gitu teman-teman ya. Kita lihat ada udah berapa angka nih? Oh udah 8. Oke, udah pas ya. Nanti di sini adalah 256, kemudian 512 dan seterusnya teman-teman. Dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, ini yang kami bilang tadi teman-teman, tergantung definisi dari si soalnya teman-teman. Tergantung dari definisi si soalnya. Nah, di sini dia bilang teman-teman, itu adalah teman-teman fokus bahwa KN itu menyatakan petak pertama baris ke N. Ingat ya. Gitu ya. Jadi bilangan pada petak pertama baris ke N. Jadi bilangan pertama baris ke N berarti yang mana? Ini, dan seterusnya. Jadi cuma ada di kolom pertama ini. Kolom pertama ini akan menjadi fokus kita. Gitu ya. Ini adalah kolom pertama fokus kita. Gitu ya. Kolom pertama fokus kita. Nah, jadi teman-teman lihat aja bilangan-bilangannya bakal seperti apa. Nah, bilangannya teman-teman di bagian sini itu adalah kalau saat ini kalau teman-teman udah ini pasti kan 2 pangkat sekian ya. 2 pangkat sekian gitu kan ya. Jadi teman-teman lihat aja, oke. 1 itu berarti apa? Teman-teman ingat lagi aja. Oke, 1 itu kan ini tulis ini aja ya. 1 itu adalah 2 pangkat 0. Kemudian yang ini 256 gitu ya. 256 itu sama dengan 2 pangkat 8 gitu kan. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ini 2 pangkat 8. Kemudian harusnya teman-teman karena ini selisih-selisihnya pangkatnya 8, harusnya di bagian sini pun itu adalah 2 pangkat 16 gitu teman-teman. Oke? 2 pangkat 16 gitu kan. Nah, setelah itu baru teman-teman lihat mana yang polanya itu cocok teman-teman. Polanya itu cocok. Karena kalau teman-teman sembarangan juga hasilnya bakal salah teman-teman. Misalnya teman-teman mau cari K1 gitu. K1. Bentar, ini Kak Handi ini gini aja ya. Misalnya teman-teman mau cari K1. K1 artinya teman-teman harus mendapatkan nilai 1. Gitu, karena bilangan pertama pada baris ke-1. Gitu kan ya. Berarti ini harus sama dengan 1. Ya, teman-teman lihat aja kalau teman-teman pakai yang ini, dia harusnya masih benar. 2 pangkat 1 kurang 1. 2 pangkat 0, 1. Masih benar. Tapi kalau teman-teman cari K2, K2 berarti bilangan pertama di tempat yang di baris yang kedua. Gitu kan ya. Berarti harusnya 256. Benar nggak dia 256? Berarti 2 pangkat berapa berarti? 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Salah teman-teman, salah. Harusnya K2 itu 256. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah hal yang salah. Nah berarti, itu teman-teman. Jadi kuncinya adalah teman-teman coba-coba aja. Teman-teman coba-coba aja. Tapi fokusnya adalah hasilnya K1 itu 1, K2 itu adalah 256 dan seterusnya. Gitu teman-teman. Betul. Nah teman-teman udah dapat yang D kan ya. Udah dapat kan yang D gitu. Jadi misalnya K1 itu harus 1.
atau 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 0. Selaras nggak dia? Misal kita mau cari yang pakai yang D misalnya. 2 pangkat 8 kali 1 dikurang 8. Gitu kan ya. Berarti ini 2 pangkat 0. Benar. K2-nya itu harus 256 atau 2 pangkat 8. Berarti 2 pangkat 8. Kita lihat ini menggunakan formulanya 2 pangkat 8 kali 2 dikurang 8. Ini sama dengan berapa berarti? 2 pangkat 8. Benar ya? 2 pangkat 8. Ya udah berarti ini valid. Jawabannya adalah yang D. Nah, tapi bagaimana jika apa namanya? Coba-coba aja. Ra gitu. Coba-coba aja. Jadi gini. Ingat ya, kita udah dapat bilangannya nih. Kalau teman-teman masih belum paham nih ya. Kita udah dapat bilangannya. Kita fokusnya itu ke bilangan-bilangan ini. Gitu kan ya. Kalau kalian lihat angka 1 di sini, angka 1 itu dia setara dengan 2 pangkat 0. 256 itu dia adalah 2 pangkat berapa? 256 itu adalah dia 2 pangkat 8. Nanti di bilangan ketiga itu pasti dia adalah 2 pangkat 16. Ini 2 pangkat 24, 2 pangkat 32 dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah misalnya kita udah tahu polanya seperti ini, kita coba-coba aja yang hasilnya itu akan sama dengan ini. Kalau kita ganti N-nya itu dengan 1, 2, sampai 8. Itu caranya. Oke? Gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Anggaplah kita nggak punya soal ini. Anggaplah teman-teman udah tahu, oke ini yang D jawabannya. Karena teman-teman ingat, ini caranya adalah coba-coba aja. Coba-coba hingga sesuai gitu ya. Hingga sesuai. Misalnya, definisi yang ada di soal itu misal beda. Dia bilang gini, Kn itu menyatakan bilangan pada petak pertama, petak kedua baris ke N. Nah, kira-kira gimana, teman-teman? Gitu, hayo. Misalnya dia bilang, kira-kira KN-nya berapa berarti, teman-teman? KN-nya berarti berapa? KN-nya formulanya harus apa? Berarti kan patokan kita berarti kan ada di sini kan? Petak kedua soalnya kan ya. Jadi ini anggap aja misal kita bikin soal baru. Yang mana definisi yang ditanya di soal itu adalah KN itu adalah ternyata bilangan pada petak kedua di baris KN. Gitu teman-teman. Ayo, gimana berarti? Langkahnya berarti gimana? Langkahnya sama teman-teman. Langkahnya sama. Jadi yang ini kan ada 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 1. Ini adalah 2 pangkat 9. Berarti di sini harusnya selisih 8 lagi. Berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 17. 2 pangkat 25. Gitu kan ya. Kemudian 2 pangkat berapa lagi? 2 pangkat 33. Nah, teman-teman harus nyari pola. Sedemikian sehingga itu dia selalu sesuai dengan ini. Kalau mungkin teman-teman udah peka, sebenarnya teman-teman tinggal manipulasi dari sini, guys. Harusnya pola yang ini teman-teman itu akan setara ini ya. Misal KN itu adalah petak gitu ya. Petak kedua baris ke N gitu. Maka KN itu teman-teman, ini kalau teman-teman lihat pola ini, dia sebenarnya tinggal ditambah 1 aja. Dikurang 7 gitu. Coba teman-teman cek gitu. Karena minus 8 teman-teman tinggal tambah 1 karena dia loncat 1 aja. Betul, 2 pangkat 8 N-7. Betul Sitsal. Betul, ini dia jadinya. Makanya ya menyesuaikan sama si soal lagi. Makanya Kani bilang fokusnya itu bukan di hafalannya teman-teman. Fokusnya itu adalah teman-teman tahu apa yang dicari di definisi di soalnya itu merujuknya kepada siapa. Betul. Berarti min 8 itu apanya bang? Min 8, mana min 8? Minus 8 ini pengurangan pangkatnya tentu saja. Jadi misalnya ini ya, kita mau coba yang tadi ya. Ini lepas dari soal yang tadi. Misalnya kita mau cari bilangan di baris yang pertama. Berarti K1. K1 itu sama dengan 2 kali 8 kali 1 dikurang 7. Berarti 8 kurang 7, 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Benar nggak? Benar. Itu kan ya. K2 berarti dia adalah 2 pangkat 8 kali 2 dikurang 7. 16 kurang 7, 16 kurang 7. Itu jadinya 9, 2 pangkat 9. 5, 12. Benar. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi sebenarnya teman-teman dapatin dulu aja pola angkanya. Habis itu coba-coba itu udah nggak masalah.
Coba-coba aja tuh nggak masalah. Berarti baris ketiga 2 pangkat 8 kali N. Betul, dikurang 6. Betul, Kahas. Betul, kurang. Kenapa dikurang 7, Kak? Kenapa dikurang 7, Kak? Karena kalau di sini kan kurang 8, berarti kan naik 1 ya. Dari sini ke sini kan dia tambah 1 kan pangkatnya. Min 8 tambah 1 jadinya plus 1, jadinya minus 7. Tambah ke sini lagi, ketiga misalnya itu jadinya plus 6 dan seterusnya. Gitu, teman-teman. Tapi ini cuma contoh aja, teman-teman ya. Kalau yang di sini kan kebetulan kan baris pertama ya. Tapi ini kan kasih contoh aja. Kalau misal yang ditanya itu yang di baris keduanya gimana. Gitu. Pakai cara Jerome Pauline lebih mudah dipahami, Bang. Ya nggak apa-apa, berarti teman-teman pakai caranya Jerome Pauline aja. Gitu. Gitu, guys. Samanya beda-beda ya, guys. Soalnya gini, kalau misal Kahani cuma ngerjain sendiri, jadinya selesai gitu. Maksudnya nggak perlu dijelasin apa-apa. Makanya Kahani kasih perspektifnya dulu. Nanti kalau misal soalnya berubah, kalian nggak tahu intinya, kalian ngafalin aja. Gitu. Oke. Nanti bakal YouTube malam ini, Kak. Iya, kan diusahain malam ini teman Lili ya, Lili Luna ya. Oh iya, by the way teman-teman boleh di tap lagi aja, guys. Belum 10.000 nih. Harusnya bisa 10.000, bisa lebih bahkan. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini masih soal yang sama kayak tadi ya, berhubungan. Pola baris kedua mengikuti pola baris pertama dan seterusnya yang tadi ini, teman-teman ya. Bilangan pada peta ketiga baris kedua, peta ketiga baris kedua. Peta ketiga baris kedua itu adalah 512. Salah ya, teman-teman ya. Salah ya. Ini salah ya. Salah. Peta ketiga baris kedua. Ya kan ya? Peta ketiga harusnya di sini kan ya. Ini harusnya 2 pangkat 10. 1024 harusnya ya. Ini kan ya. Ke sini. 1024. Salah dia. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5. Petak pertama sampai ke 5. Baris pertama adalah 31. Yang ini teman-teman. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini teman-teman. 31 katanya. 4 tambah 16, 20. 2 tambah 8, 10. 30 udahan. 30 tambah 1, 31. Ini ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, 16. 31. Betul. Betul. 2 pangkat 10. Mana 2 pangkat 10, guys? 2 pangkat 9. 2 pangkat 10. Betul, 2 pangkat 10. Ini 2 pangkat 8. Ini kan 2 pangkat 8 di sini. Ini 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, ini 2 pangkat 10. 1024. 1024 itu adalah 2 pangkat 10. Oke, bilangan pada baris ke-8, petak ke-8 adalah 264. Ini pasti salah ya, teman-teman. Ini pasti salah. Kenapa pasti salah, teman-teman? Ini udah baris ke-8, petak ke-8 pula. Dia hasilnya cuma 264. Sementara di sini aja dia udah seberapa gitu ya? Udah 256 gitu. Udah 512 di bagian sini. Tentu saja ini salah. Gitu. Betul, kalau 2 pangkat 64 masih mungkin ya, teman-teman ya, masih mungkin aja. Tapi benar atau enggaknya, kayaknya salah sih. 2 pangkat 63 harusnya. Kok bisa 124? Astaga. Ada di soal, guys. Ini ada di soal. Petak pertamanya 1, keduanya 2, 4, dan seterusnya. Baris ke samping atau ke atas? 8 kali 8 kan 64, Kak. Betul, Kak Has. Ini misal, teman-teman. Ini misal ya. Ini kan dianggap aja misalnya ini adalah 264 pasti salah ya. Tapi kalau misal 2 pangkat 64, make sense nggak dia? Jawabannya adalah enggak sih. Nggak bakal Kahas. Salah dia, Kahas. Ini masih tetap salah, guys. Masih tetap salah dia. Tadi kan Kahas bilang 8 kali 8 kan 64. Betul. 8 kali 8 itu 64. Tapi betul yang pertama itu 2 pangkat 0. Betul. Jadinya ujungnya itu 2 pangkat 63 ya. Jadi harusnya yang tadi ini, yang harusnya itu dia di 2 pangkat 63, bukan 2 pangkat 64. Jadi ini salah, teman-teman. Salah dia. 2 pangkat 0. Gitu. Ya. Oke, teman-teman ya. Lanjut. Besok tipe soalnya bakal kayak gini nggak ya? Semoga ya, Vina ya. Semoga ya. Oke, hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga. Bilangan pertama baris ketiga. Bilangan pertama baris ketiga. Dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Oke.
Kita ini lagi teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ini bilang, oh sorry. Kandi tulis lagi aja di sini ya teman-teman ya. Daripada oke, Kandi tulis lagi di sini aja. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Bilangan pada peta kelima baris kedua, baris ketiga. Oke, segini aja cukup kayaknya berarti ya. Oke, 1 2 4 8 16 32 64 128. Kemudian ini 256 ya, 256. Oke, ini bentar. Oh, harusnya Kandi tulisnya dalam bentuk pangkat aja ya, biar lebih enak ngelihatnya guys. Biar lebih enak. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Yang ditanya apa sih guys? Yang ditanya ini 2 pangkat 16, 2 pangkat 24. Bilangan, habis bagi bilangan pada petak pertama. Bilangan pada petak pertama, baris ketiga. Oh ini maksudnya. Baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Oh, oke. Petak kelima baris kedua. Berarti ini kita lanjutin dulu. 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12. Ini ya, 2 pangkat 12. Ini teman-teman. Oke. Berarti dia adalah yang dimaksud 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 12. 2 pangkat 4 sama dengan berapa? 1, 2, 3, 16 gitu. 16 ya. Oh, berapa sih? 16 gak sih? Iya kan ya, 16. Betul ya. 2 pangkat 16 kurang 12, 2 pangkat 4, betul. 16. Betul. Oke. Lanjut teman-teman. Bentar, ada pertanyaan dulu gak tapi? Aman ya. Oke. Aman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Jika bilangan pada peta N baris pertama dibagi dengan 2 pangkat 2n min 2 untuk n sama dengan 1, 2, 3 sampai 8. Jumlah bilangan pada baris pertama adalah berapa? Oke. Bentar guys, Kandi ngatur-ngatur. Kandi nanti di YouTube kan? Iya, nanti kan di-upload ke YouTube ya teman-teman ya. Nanti boleh lihat di YouTube aja kalau misal nggak sempat hari ini. Oke. Di sini berarti teman-teman kita punya pertama ada 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 1. Oke, 2 pangkat 2 kali 1 kurang 2. Ditambah dengan 2 pangkat 1 dibagi dengan 2 pangkat 2 kali 2 dikurang 2. Ini kan ya. Ditambah 2 pangkat 2 per ini berarti berapa lagi? 2 pangkat 2 kali 3 dikurang 2. Kan ini coba tulis ininya dulu ya. Ini berarti adalah 1 per 1. Ini jadinya 4 kurang 2. Oke, 1 per 2. 2 per 4 ya. 2 per 4 1/2. Kemudian yang ini 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16 1/4 ya. 1/4. Oke, ini berarti kali-kali setengah ini ya. Ini rasio setengah ya. Rasionya setengah. Sampai suku ke 8 ya. Sampai suku ke 8. Sampai U8 lah. U8. Betul. Habis itu teman-teman tinggal pakai S8 aja berarti ya. S8 A-nya itu 1 gitu ya. A1 min R pangkat 8 per 1 min R. Gini boleh. A-nya berarti 1 dikurang setengah pangkat 8. Gini. Dibagi dengan 1 dikurang setengah. Sama dengan berapa guys? Bentar ya. Betul ya. Pangkat 8 tadi berapa? 256 ya? 2 pangkat 8 berapa tadi guys? 2 pangkat 8 256 kan ya? Betul ya. Berarti 1 ini 1 dikurang 1 per 256. Kemudian yang bawah ini adalah setengah. Ya nggak muat guys. Nggak muat. Ntar kan digeser dulu aja. Yang ini hapus dulu deh. Ya, segini. Aman ya Allah. Semoga aman ya guys ya. Semoga aman lah ya. Oke. Ini sama dengan berarti 2-nya ke atas 2 per
256, 255 berarti ya. 255 per 256. Gini kah guys? Gini kah guys? Kemudian itu dibagi dengan 2. Berarti 255 per 128. Gini tah? Kalian ada yang salah guys. Sepertiga dari mana? Oh, seperdua itu guys. Seperdua. Sorry. Ini seperdua guys. 1/2. Betul. Ini jadinya kan 2 ya teman-teman ya. Yang mana tadi? Itu 2, betul. Jadi 2. Jadi ini kan 2. 2 dibagi 2 pangkat 2 kan. 2 pangkat 2 kan 4. Berarti kan 2 pangkat 2, 4. 2/4. 2/4 itu kan setengah gak sih? Udah kan disederhanain guys. Dari sini ke sini itu udah kan disederhanain. 2/4 jadinya. Setengah itu dari mana? Iya betul. Yang soal pertama. Yang ini setengah ini teman-teman itu karena dia barisan geometri. Kak Hani masih ngajar di Kolen, Kak? Masih dong. Dikali setengah, teman-teman. Dikali setengah. Jadi kan dari sini ke sini itu dikali setengah. Dari sini ke sini itu dikali setengah. Jadi rasionya itu setengah, guys. R-nya itu setengah. R sama dengan setengah. Kalau teman-teman ingat barisan geometri kan harus ada rasionya dulu. Rasionya setengah di sini. Oke. Masih nggak paham 2 pangkat 2. Cinta. Bentar, Kak, ini ada salah hitung nggak teman-teman? Liatin dong, Kak, ini ada salah hitung di bagian mana? 2 pangkat 8 berapa sih guys? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 tuh 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Betul ya? 256 nggak sih? 256. Habis itu 255, 256. Betul kan ya? Dewan Zoro. Tinggal tembak aja sama ini angka yang sama. Jangan sampai ya teman-teman ya. 256 per 255 dari mana kak? Oh yang ini kak. Yang ini itu dari sini. Dari sini teman-teman yang ini. Kan gini ya. Ini kan teman-teman harus samain penyebut dulu. Itu kan berarti kan 256 per 256 dikurang 1 per 256. Ini kan 1 itu kan ini. Habis itu 256 kurang 1 itu 255 guys. 255 dibagi 256. Jadinya ini. Kemudian 2-nya ini dari mana? 2-nya itu dari ini. 2 yang ini tuh dapatnya dari setengah. Setengahnya itu 2-nya kan ke atas kan. Setengahnya kan ke atas. Jadinya 2 kali 255 per 256. Habis itu 2-nya itu kan dihabisin sama 256. Jadinya 128. Benar nggak guys? Atau kan ada yang salah hitung guys? Kalau akan ada yang salah hitung kasih tahu. Bentar guys. Ini which object are used in touchdown? Oh ini. Benar Kak B ya? Benar ya? Ya. Oke. Jadi nih teman-teman kita pas ngitungnya itu dia barisan geometri. Jadi karena dia barisan geometri kita pakainya SN teman-teman. Pakainya SN. Jadi kanan mau dijumlahin kan? Dijumlahin. Jumlah bilangan pada baris pertama. Jadi dari bilangan pertama sampai bilangan ke-8. S8. Kalau nggak ngerti konsep dasarnya bingung sih. Betul teman-teman. Makanya kan udah bilang kemarin sebelum UTBK bahkan. Nggak usah nyari cara cepet deh, nggak bakal bisa. Cara cepet itu nggak bakal berguna guys. Kalau kalian nggak ngerti konsepnya. Kalau ngerti konsep, ini bisa aman-aman aja. Ini day one aja teman-teman. Ngambil manfaatnya aja. 255 dapat dari mana? Ini guys, dari sini. 1 itu 256 dibagi 256. Dikurang 1 per 256. 1, 256. Berarti kan atas kurang atas. 255. 255 per 256. Habis itu 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapatnya dari 2 yang ini kita naikin ke atas. Kali ke atas kan? Gitu. Oke. Garit. Lanjut dong. Bang doain PRH. Amin. Semoga lancar guys. Ini kayaknya juga soal yang lumayan ini teman-teman. Lumayan viral kemarin pada saat teman-teman tes itu banyak yang bahasin soal ini. Kak jelasin barisan geo sama deret geometri. Barisan geometri itu dia loncatannya rasio teman-teman. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu geometri itu gimana. Geometri itu misalnya teman kita punya bilangan ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah ini teman-teman dia adalah barisan geometri. Kenapa? Karena setiap loncatannya itu dia adalah rasionya.
rasionya konsisten. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 lagi, ini kali 2. Nah, ini namanya geometri. Geometri. Bentuknya pasti adalah perkalian-perkalian gini, teman-teman. Sama kayak tadi tuh. Tadi itu ada 1, setengah, 1/4. Abis itu harusnya ada 1/8 dan seterusnya. Ini kalau teman-teman lihat dari sini ke sini tuh dikali setengah. Ini ke sini dikali setengah lagi. Ini ke sini dikali setengah lagi. Gitu. Nah, karena dia konsisten dikali-kali setengah, ini namanya geometri. Geometri. Kalau aritmatika kan dia ditambah, teman-teman. Penjumlahannya kan konsisten. Gitu. Kalau rasio nggak konstan gimana? Kalau dia nggak konstan berarti dia bukan geometri, guys. Misalnya ini 32 di sini 32. Abis itu misalnya tiba-tiba ada angka di sini itu adalah misalnya bentar. 32, kemudian misalnya ada angka di sini 96 gitu. Berarti kan dari sini ke sini itu kan kali 3 ya. Nah, kalau dia udah kayak gini berarti ini udah pasti bukan geometri. Bukan geo. Jadi barisan geometri itu rasionya harus konsisten. Harus konsisten. Jadi satu angka aja loncatannya itu dia berubah polanya berarti dia udah bukan geometri, teman-teman. Oke?